Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga naik. Ya, prediksi intraday saya ada penurunan kecil dulu, ternyata nggak ada ya. Open turunnya tipis saja langsung naik. Tapi itu nanti dilihatnya di 1 jam ya. Saya mau sampaikan dulu yang 1 hari. Top down analisis biasa. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Saya khawatir ini sebenarnya ini sideways. Kita lihat ya, harga di kisaran yang tidak jauh beda, tetapi ini penurunan stokastiknya ini sudah dalam banget. Sekarang sudah di oversold. Artinya dia bisa saja naik secara stokastik. Secara struktur pun ini tidak ada tanda-tanda penurunan karena tidak ada low yang signifikan. Jangankan untuk memecah struktur ya, untuk retracement pun tidak ada. Kita lihat ya, saya gunakan retracement untuk gelombang kecilnya ini saja, belum gelombang besarnya. Tidak sampai equilibriumnya, hanya sampai di 38,2%. Jadi sepertinya nih peluangnya masih naik untuk daily. Saya hapus dulu ini karena memang belum ada retracement. Hari ini nih market dibuka di atas pembukaan sebelumnya. Ya walaupun ada gap down ya ini ya. Nanti kita lihat di 1 jam lebih jelas. Kebiasaannya nih kalau market dibuka di atas sebelumnya itu terjadi kenaikan. Ya walaupun nih kemarin anomali ya. Anomali dia dibuka di bawah pembukaan sebelumnya tapi tidak turun. Dan meskipun dia tidak menyelesaikan tugasnya untuk membuat low di bawah low sebelumnya, tapi dia juga gagal membuat high di atas high sebelumnya. Artinya kemarin tuh masih inside bar. Nah hari ini, hari Jumat ini dia peluangnya ini boleh dibilang kesempatan terakhir dia untuk mencoba menembus dari high minggu lalu yang juga merupakan all time high. Artinya jika dia gagal terjadi anomali, ya mungkin masih sideways. Nah kita tunggu dulu kalau minggu ini sekaligus hari ini gitu maksudnya close-nya masih di atas dari pembukaan minggu lalu dan kayaknya pasti di atas minggu lalu deh ya. Itu berarti peluangnya masih naik. Jadi secara jangka panjang emas masih peluangnya untuk naik secara teknikal, timingnya masih up. Dan juga secara fundamental perang Timur Tengah masih panas. Kita turun ke time frame yang lebih kecil di 4 jam. Nah di 4 jam kondisi netral. Ini ya gapnya terlihat ya. Ini penutupan kemarin sebelum subuh tadi. Dan ini pembukaan setelah subuh tadi. Ada gap turun tapi langsung ditutup. Dan dia naik. Ya kalau mengikuti kebiasaan sih dari 4 jam turun seharusnya ada harga di bawah. Tapi kemarin pun kebiasaan itu tidak dikerjakan. Kita lihat untuk 1 jam. Nah ini pre-marketnya ada gap. Nah terlihat untuk 1 jam ini sudah oversold. Jadi wajar kalau pagi ini terjadi kenaikan. Mungkin dia akan menguji ini. Kan sudah deket ya, ini sekarang di 80. High kemarin di 92, ini high kemarin. Jadi wajar jika nanti dia akan menguji ini. Ya walaupun kebiasaannya turun dulu ya. Tapi ingat kemarin tidak turun dulu, dia langsung target ke atas. Target untuk separuh pertama perjalanan ya, target ke atas. Kemudian target turunnya hanya di sini, tidak sampai low. Kemudian naik lagi, dikoreksi lagi. Nah hari ini kemungkinan dua arah juga. Dia akan coba target ke atas. Bahkan target sebenarnya ada target yang lebih besar.
Itu di sini, di all time high ini. Hanya saja nih di dalamnya ini mungkin ada riak-riak sedikit. Ada penurunan dulu, baru kemudian naik. Nah, ini peluangnya seperti itu. Karena time-nya masih up banget ya. Dan hari ini pun tidak ada kalender ekonomi yang penting. Nah, sementara sebenarnya kita di area yang berat gitu ya. Sementara area pantau pertama ada di sini. Area pantau pertama di angka ini ya. Makanya saya perkirakan mungkin ada koreksi dulu ketika mencapai harga-harga ini. Area pantau atas di sini ya. Jika dia di sini ada oversold, ada candle-candle pembalikan, oke lah ambil sell. Tapi jangan disimpan terlalu lama karena itu kontraflow, kontra trend maksud saya. Dan trennya masih naik. Kemudian ini ada zona yang harus diperhatikan, tapi ini tinggi banget. Yang bisa menjadi order block. Apakah dia bisa membuat new high atau balik turun, atau new high langsung balik turun. Mungkin dia akan naik untuk menghabisin yang di sini. Buyer-buyer yang di sini dihabisin dulu. Ya kalau ini banyak yang nge-buy ke atas kan berarti ini banyak buy terbuka ya, mungkin dihabisin dulu baru turun. Kira-kira seperti itu. Untuk hari ini support resistennya tidak saya ubah. R1 di 2400, R2 di 2432, dan R3 ada di 2458. Kemungkinan ada resisten bayangan di sekitar ini ya, di antara angka ini. Bisa jadi ya di 15 atau apa. Kemudian untuk supportnya, support 1 ada di 2361, support 2 ada di 2348, dan support 3 ada di 2328. Oh ya, sebelum kasih area pantau bawah cukup dalam di sini. Jadi bisa dipantau jika ada di area ini, jika ada pembalikan bisa segera buy. Ini untuk sementara ya, ini dari candle 1 jam. Saya pikir kebiasaan di sini tradingnya intraday 1 jam sudah cukup. Walaupun sebenarnya saya lebih sarankan untuk benar-benar melihat di H4. Hanya saja untuk ya intraday dengan target cuan di bawah $10 kali $100 ya, kan kita kontrak size-nya 100. Maka dengan melihat 1 jam kemudian konfirmasi di 15 menit, saya pikir sudah cukup. Jadi kalau paling sederhana begini ya, untuk stokastik dari 15 dan 1 jam sudah kompak sama-sama over, maka itu sudah di terminal tempat Anda mulai masuk. Tapi tetap seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.